Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin coba menyampaikan ulang terkait webinar Farm Resilience yang sudah saya ikuti sebelumnya, yaitu bagaimana menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur oleh Bapak Mugianto. Di mana tujuan pembelajaran ini kita mengerti konsep dasar dan standar internasional, strategi pencegahan kerugian, pemetaan titik kritis, ketiga, lingkungan dan energi. Mengapa topik ini penting? Karena berdampak nyata di lapangan. Kerugian operasi sering muncul dari akumulasi masalah kecil yang tidak ditangani sejak dini. Downtime losses atau losses, mutu turun, dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Contoh rantai kerugiannya, pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan meningkat. Satu masalah kecil yang diabaikan dapat memicu kerugian berlipat ganda di seluruh rantai operasional. Manajemen risiko membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi secara berkelanjutan. Konsep dasar risiko, kemungkinan dikalikan dampak, kombinasi probabilitas kejadian dan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan. Hazard melawan risk. Hazard adalah sumber bahaya potensial dan risk adalah kemungkinan bahaya itu terwujud dan menimbulkan kerugian. Isu, masalah yang sudah terjadi dan memerlukan penanganan segera, bukan lagi pencegahan. Uncertainty, ketidakpastian yang belum pasti dampaknya, perlu dipantau dan diantisipasi secara proaktif. Manajemen risiko bukan dokumen audit. Ini adalah cara berpikir operasional yang harus sistematis, terstruktur, dan terintegrasi dalam setiap keputusan. Karakteristik khusus risiko sektor farm itu bergantung pada alam. Input bersifat hidup, musiman, dan sangat bervariasi, tidak seragam. Kualitas dan pasokan dipengaruhi oleh musim, iklim, dan kondisi tanaman. Dia melakukan pelaksanaan memiliki proses berantai. Gangguan di satu tahap akan mempengaruhi di seluruh alur produksi. Investasi tinggi, kerusakan fasilitas menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat. Padat karya, padat aset, energi, semi manual. Operator memegang peran penting. Proses bergantung pada utilitas besar dan konsumsi energi tinggi yang rentan terhadap gangguan. Risiko apa yang paling sering terjadi di tempat kerja kita? Seperti pada komoditas kelapa sawit yang kita kerjakan sekarang ini, yaitu bahan bakunya itu cepat membusuk, kadar minyak bervariasi. Risiko utamanya penurunan mutu akibat penundaan pengolahan. Kalau karet itu kadar karet dipengaruhi cuaca, mudah menggumpal, risikonya kesulitan menyeragamkan kualitas bahan baku. Kalau pada kopi dan kakao, mudah rusak akibat suhu dan kelembaban. Risiko utamanya penurunan rasa dan kualitas fisik. Kalau pada gula, kadar gula berubah seiring waktu panen. Risiko utamanya penurunan kadar gula, kesulitan proses pemurnian. Pada teh, kualitas tergantung pada waktu panen dan pengeringan. Risiko utamanya perubahan rasa dan warna produk. Proses sistematis untuk mengidentifikasikan, menganalisis, menilai, menangani, dan memantau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha, itulah manajemen risiko. Tujuannya melindungi aset, sumber daya manusia, menjamin kelancaran produksi, meminimalkan kerugian dan maksimalkan peluang, memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, serta mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Jadi siklusnya itu identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan, di mana kita juga sudah memiliki sertifikat ISO seperti pada ISO 31000 atau manajemen risiko, di mana menciptakan dan melindungi nilai terintegrasi, berbasis keputusan, sistematis, tepat waktu, berbasis informasi terbaik. Setiap keputusan produksi, maintenance, dan distribusi di pabrik seharusnya mempertimbangkan risiko sesuai prinsip ISO 31000.
Jadi selaras dengan standar ISO pada sektor OFAM, yaitu fokus utamanya seperti pada ISO 9001, fokusnya pada mutu produksi dan kepuasan pelanggan, di mana peran manajemen risikonya itu mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi kualitas. ISO 14001, fokus utamanya pengelolaan dampak lingkungan. Peran dalam manajemen risikonya menangani risiko yang berkaitan dengan lingkungan. ISO 45001, fokus utamanya keselamatan dan kesehatan kerja. Peran dalam manajemen risikonya mengelola bahaya dan risiko kecelakaan kerja. ISO 5001, fokus utamanya efisiensi penggunaan energi. Peran dalam manajemen risikonya mengurangi risiko pemborosan dan peningkatan biaya energi. Dan terakhir, ISO 31000, fokus utamanya pedoman umum dan peran dalam manajemen risikonya acuan utama pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan. Semua standar menerapkan pendekatan berbasis risiko yang dapat diintegrasikan menjadi satu manajemen terpadu. Dan semua risiko ini kalau pada usaha, jika tidak ditangani, itu biaya perbaikan, hilangnya pendapatan, denda pelanggaran, gangguan jadwal, penurunan efisiensi, kesulitan memenuhi permintaan, menurunkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat, pencabutan izin usaha, tuntutan hukum, dan konflik dengan masyarakat sekitar. Jadi 40% kerugian usaha di sektor ini disebabkan oleh risiko operasional yang tidak dikelola dengan baik. Jadi kita perlu melakukan identifikasi dan memetakan risiko dengan cara mengidentifikasi risiko pada analisis proses kerja, uraikan setiap tahap untuk menemukan titik yang bermasalah dalam alur produksi, studi kasus dan catatan riwayat, pelajari masalah yang pernah terjadi sebelumnya sebagai bahan pembelajaran. Kemudian wawancara dan diskusi, dapatkan masukan dari staf yang bekerja langsung di lapangan. Yang terakhir, data periksa, gunakan panduan yang telah disusun berdasarkan pengalaman dan standar yang berlaku. Ya, kita juga melakukan pemetaan risiko bahan baku, pemetaan risiko teknis dan rekayasa engineering, seperti pada rendemen, ya. Kalau di OPAM, jadi rendemen itu bisa terjadi 1% saja penurunan rendemen, itu kita dapat mengurangi pendapatan hingga 300 sampai 500 juta per tahun. Ya, titik kritisnya pada rendemen ini adalah tahap pembersihan, pemisahan, pemurnian, dan pengeringan adalah titik-titik yang paling rentan terhadap penurunan rendemen. Ya, bisa juga losis, kehilangan pada saat transfer material, pada saat tumpahan atau kebocoran, atau pada settingan mesin yang bervariasi dan pengawasan output yang lemah. Jadi alur proses pada titik kritisnya itu seperti penerimaan, terima dan inspeksi bahan baku, sortasi, proses utama pada operasi produk inti, pemisahan ekstraksi dan pemisahan komponen. Kalau pemetaan risiko produk jadi dan distribusinya, itu pada penyimpanan itu terdapat risikonya kerusakan, pencurian, dan kondisi gudang. Pada transportasi, risiko kecelakaan, keterlambatan, kerusakan. Pada pengiriman dan dokumen, risiko kesalahan dokumen dan penerimaan. Risiko produk jadi itu bisa jadi pada penurunan mutu di gudang, ya, terjadi pada FIFO yang tidak disiplin, keterlambatan distribusi, komplain, retur, dan biaya tambahan. Produk jadi yang buruk sering berasal dari kegagalan di hulu proses, bukan hanya di gudang penyimpanan. Jadi untuk meminimalkan risiko terjadi, kita melakukan pemetaan critical point. Untuk setiap proses, lakukan analisis sistematis dengan menjawab 6 pertanyaan kunci. Ya, 6 pertanyaan itu adalah: 1. Apa yang bisa gagal? Identifikasi semua skenario gagalan yang mungkin terjadi pada titik proses tersebut. 2. Apa dampaknya?
Ukur konsekuensi terhadap produksi, mutu, biaya, keselamatan, dan reputasi. Ketiga, bagaimana mendeteksinya? Tentukan indikator, sensor, atau inspeksi yang dapat mendeteksi gagalan lebih awal. 4. Siapa pemilik risikonya? Tetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap risiko agar tidak terabaikan. 5. Kontrol apa yang sudah ada. Dokumentasikan pengendalian yang sudah terjalan dan evaluasi efektivitasnya. 6. Apa gap yang masih terbuka? Identifikasikan celah pengendalian yang masih perlu ditutup dengan aksi perbaikan. Arahkan analisis secara lintas fungsi, bukan hanya dari sudut pandang produksi, tetapi juga maintenance, QC, logistik, dan ketiga. Kita juga perlu membuat matriks penilaian tingkat risiko. Itu kemungkinan terjadinya apakah tinggi, sedang, rendah, dampaknya risikonya sedang, rendah, sangat rendah, dampak sedangnya risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, pada dampak beratnya risiko sangat tinggi, risiko sedang. Risiko yang sangat tinggi harus segera ditangani dengan prioritas tertinggi, sedang dikelola secara rutin dalam operasional harian, tinggi perlu penanganan terencana dalam waktu dekat, rendah cukup dipantau secara berkala. Ya. Kita juga melaksanakan strategi penanganan dan mitigasi, pemanfaatan teknologi terkini, pengendalian losis, pengendalian rendemen, mitigasi logistik, pengelolaan rantai pasokan, ketiga lingkungan dan kepatuhan, pemeliharaan pencegahan, pengelolaan lingkungan dan limbah, kepatuhan terhadap peraturan, integrasi seluruh sistem manajemen, memiliki hierarki, ya banyak tingkatannya, banyak tingkatan dampak dan penanggung jawabnya, terintegrasi seluruh sistem manajemen terkait isu-isu tadi, isu 9001, 14001, membuat langkah tindak lanjut. Nah, dari semua yang kita laksanakan tadi, keunggulan yang akan diperoleh 40% penurunan kerugian. Penurunan kerugian akibat risiko operasional hingga 30-40%. Kita bisa juga melakukan efisiensi energi, peningkatan efisiensi penggunaan energi dan bahan baku sebesar 10-20%. Keselamatan kerja, penurunan angka kecelakaan kerja hingga 45%. Ya. Jadi hubungan lebih baik dengan pemasok, pelanggan, dan masyarakat sekitar, nilai usaha meningkat, peningkatan kepercayaan dan nilai usaha secara keseluruhan dalam jangka panjang. Demikian pemaparan kembali oleh saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.